Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Dapurnya Lasmi. Kali ini aku mau masak olahan terong. Aku masak terong raos, ini enak banget. Dalamnya lembut, luarnya crispy, bumbunya berasa enak banget. Cocok banget dimakan pakai nasi hangat. Nah, kalau kalian pengen tahu apa aja bahan dan gimana cara aku membuatnya, ikuti videonya sampai selesai. Untuk membuat terong raos, kita butuh adonan basah. Untuk adonan basahnya terdiri dari tepung serbaguna. Kalau aku wajib pakai tepung serbaguna biar gurih dan crispy-nya itu dapet. Nah, di sini aku pakai setengah bungkus tepung serbaguna. Berhubung tepung serbaguna lumayan asin, jadi aku tambahkan dengan tepung terigu yang biasa. Takarannya 1:1 supaya rasa asinnya seimbang, tidak keasinan. Jadi kalau misalkan tepung serbagunanya 10 sendok makan, tepung terigunya juga 10 sendok makan ya. Nanti bisa disesuaikan aja. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk, dicampur sampai rata. Kalau aku biasanya kalau udah tercampur rata, aku cicipin dulu tepung terigunya. Kalau masih keasinan boleh ditambahin tepung terigu yang biasa. Nah, ini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wadah. Sekarang aku ambil sebagian dulu dibuat adonan basah. Ini aku ambil sebagian dulu, jadi nggak langsung semuanya. Sebenarnya kalau mau langsung semuanya juga boleh, nggak apa-apa. Tapi ini aku sebagian dulu, kira-kira secukupnya aja. Jadi kalau misalkan nanti kurang, boleh kita ngadon lagi. Sekarang aku masukkan airnya. Ini airnya dimasukkan sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk-aduk sampai nanti tercampur rata. Jangan dimasukkan langsung semuanya airnya, nanti susah ngaduknya. Jadi biar nanti hasilnya lembut dan tidak bergerindil tepungnya, kita masukkan sedikit demi sedikit aja airnya. Kalau misalkan kalian mau pakai tepung yang biasa aja, nggak pakai tepung serbaguna, nanti hasilnya nggak akan se-crispy kalau misalkan dicampur dengan tepung serbaguna ya. Nah, ini udah lembut. Untuk teksturnya dia agak kental. Kalau diangkat seperti ini dia masih meninggalkan jejak sesaat ya. Sisihkan. Sekarang iris-iris terong. Kita iris tipis aja. Terongnya diiris serong aja. Untuk ketebalannya ini tipis aja ya, nggak terlalu tebal. Jadi ini diiris serong. Nah, ini nggak terlalu tebal, kira-kira seperti ini. Nah, sekali dipotong ini langsung dicelupkan aja ke adonan basah. Tujuannya supaya terongnya nggak menghitam. Jadi ini sekali dipotong langsung celupin aja ke adonan basahnya ya. Nah, ini kita motong terongnya juga nggak langsung semuanya, tapi sedikit demi sedikit aja secukupnya. Nah, untuk sisa terong yang ada yang belum dipotong itu jangan langsung dipotong kalau belum mau digoreng, supaya nanti tidak menghitam. Karena terong kalau udah dipotong itu cepet banget menghitamnya. Nah, ini tinggal kita balur-balurin aja terongnya ke dalam tepung basahnya. Pastikan seluruh permukaan terong itu terbalur dengan tepungnya, supaya nanti hasilnya crispy dan dalamnya itu lembut. Sambil kita panaskan secukupnya minyak ya. Aku pakai minyaknya lumayan banyak. Ini minyaknya pastikan udah panas. Itu udah keluar gelembung-gelembungnya, artinya dia udah panas, udah siap untuk kita goreng terongnya. Tinggal kita masukkan aja satu persatu terongnya. Pastikan terongnya itu terbalut dengan tepung ya. Gunakan api yang sedang aja untuk menggoreng terongnya. Sambil sesekali dibolak-balik supaya hasilnya itu matang merata. Nah, di sini aku baliknya nggak cukup satu kali, biasanya aku bolak-balik 2-3 kali supaya hasilnya itu crispy dan merata, nggak ada yang gosong sebelah. Jadi tipsnya menggorengnya itu harus sering dibolak-balik biar dia itu matangnya itu benar-benar merata dan hasilnya nanti bakalan crispy banget. Bisa dilihat ini warnanya udah golden brown banget, udah kecoklatan kayak gini. Ini udah crispy banget, bisa kita angkat dan kita tiriskan ya.
Terongnya dimakan kayak gini aja sebenarnya udah enak banget karena tepungnya udah gurih. Tapi namanya bukan terong raos kalau belum ada bumbu halusnya ya. Nah, sekarang kita tinggal siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya, di sini aku mau menghaluskannya menggunakan blender aja biar cepet. Kita masukkan semua bahan-bahannya. Di sini ada bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada bawang putih. Lalu ada bawang merah. Dan ada cabai keriting merah. Nah, di sini aku tambahkan dengan minyak goreng sebagai pelumas supaya nanti gampang muternya si blendernya ya. Kalau saran dan tips dari aku untuk menghaluskan bumbunya itu gunakan minyak aja. Jangan gunakan air karena kalau menggunakan air nanti kandungan airnya jadi makin banyak. Jadi gunakan minyak aja supaya kandungan airnya tidak terlalu banyak. Nah, ini tinggal kita haluskan aja. Kalau udah halus ini bisa kita sisihkan dulu. Selain bumbu halus, kita juga butuh aromatik lainnya. Untuk aromatik lainnya di sini aku pakai daun salam 1 lembar aja dan juga ada serai. Ini aku pakai 1 batang. Nah, serainya aku potong dulu kemudian aku geprek aja seperti ini. Lalu di sini ada 1 lembar daun jeruk. Ini aku pakai 1 lembar yang besar ukurannya. Nah, untuk daun jeruknya ini bagian tengahnya akan aku iris, jadi dibuang bagian tengahnya. Lalu ini diiris-iris tipis-tipis. Kemudian di sini ada aromatik terasinya. Ini yang bakalan bikin tambah enak nanti terong raosnya karena pakai terasi. Aku pakai sedikit aja sih, segini ya. Selain itu aku juga pakai gula merah biar nanti makin sedap lagi, jadi pakainya gula merah. Gulanya diiris tipis dulu biar nanti mudah larutnya. Ini secukupnya aja. Sekarang kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam minyak. Ini dimasak sampai bumbunya matang. Ini bisa kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kita masukkan bahan-bahan aromatiknya. Daun salam, serai yang udah digeprek. Nah, ini ada terasi. Ini terasinya kita bejek-bejek dulu aja pakai tangan biar hancur. Kemudian daun jeruknya jangan lupa, ini kita masukkan juga. Lalu ini diaduk-aduk sampai rata. Nah, karena aku rasa kurang minyak, jadi aku tambahkan dengan sedikit minyak ya. Lanjut ini dimasak sampai bumbunya matang. Kalau bumbunya udah pekat dan matang seperti ini, tambahkan gula merah. Ini gula merah yang tadi udah disisir ya, secukupnya aja. Kemudian tambahkan dengan garam. Lalu ada kaldu jamur. Kalau kalian gak suka kaldu jamur, boleh pakai penyedap yang lain. Kemudian ini diaduk rata sampai gulanya larut. Lalu kalau udah, sekarang kita kecilkan apinya, gunakan api yang paling kecil. Kemudian masukkan terong yang udah digoreng. Ini kita aduk-aduk. Cepet aja ngaduknya supaya nggak kelamaan dimasaknya. Kalau misalkan kelamaan dimasaknya nanti terongnya bisa melempem. Kalau udah, ini udah siap disajikan. Ini tinggal kita sajikan aja di atas piring saji. Nah, ini dia terong raos dari dapurnya Lasmi udah jadi. Suka banget sama rasanya. Ini terongnya crispy. Ini terongnya crispy di luar dan dalamnya itu lembut, enak banget. Pokoknya wajib banget kalian cobain. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.